Israel kembali hancurkan desa Khirbet Humzah, Palestina. Pasukan Israel menghancurkan desa Badui Palestina Khirbet Humzah untuk ketujuh kalinya pada pekan lalu. Langkah itu membuat sekitar 11 keluarga berjumlah lebih dari 70 orang kehilangan tempat tinggal. Khirbet Humzah adalah rumah bagi sekitar 74 warga Palestina, termasuk 41 anak-anak yang mempertahankan cara hidup semi-nomaden. Hidup terutama di tenda dan struktur timah dan memelihara ternak. Penghancuran agresif itu menandai ketujuh kalinya dalam waktu kurang dari setahun. Pembongkaran pertama dilakukan pada November 2020 di tengah badai musim dingin. Setelah pembongkaran sebelumnya, lusinan aktivis Palestina dari Lembah Yordan dan daerah sekitarnya pergi ke Khirbet Humzah. Mereka memimpin upaya untuk membantu penduduk desa membangun kembali, menyediakan tenda dan tempat perlindungan tenda dan tempat perlindungan baru bagi mereka. Mereka benar-benar memblokir daerah itu dan tidak akan membiarkan salah satu dari kami tiba di desa sehingga kami dapat membantu orang-orang. Aktivis lokal dengan Komite Perlawanan Populer Ayman Gorib. Selama pembongkaran sebelumnya, kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem melaporkan bahwa pasukan Israel menghancurkan 18 tenda dan gudang yang menampung keluarga. Selain itu terdapat 29 tenda dan gudang yang digunakan sebagai kandang ternak, 3 gudang penyimpanan, 9 tenda yang digunakan sebagai dapur, 10 toilet portable, 10 kandang ternak, 23 wadah air, 2 panel surya, dan bak pakan dan air untuk ternak yang juga diratakan. Antara November dan Februari, pasukan Israel menghancurkan desa itu 5 kali lagi. Setidaknya 2 kali B'Tselem mendokumentasikan pasukan Israel menebang dan mencabut pohon di daerah tersebut yang berdampak pada lebih dari 3.000 pohon secara total. Sepanjang 2021, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pihak berwenang Israel telah menghancurkan, menyita atau memaksa orang untuk menghancurkan setidaknya 421 bangunan milik Palestina. Bangunan itu termasuk 130 yang didanai oleh donor, menggusur 592 orang, termasuk sekitar 320 anak-anak di tepi barat. Ini mewakili peningkatan 24% dalam struktur yang ditargetkan. Peningkatan hampir 110% dalam struktur yang didanai donor yang ditargetkan. Dan lebih dari 50% peningkatan perpindahan orang dibandingkan dengan periode yang setara pada tahun 2020, kata Yunoka dikutip dari Middle East Eye. Sahab 3, rudal Iran paling menakutkan penjangkauan seluruh Timur Tengah termasuk Israel. Sahab 3 menjadi rudal balistik paling menakutkan Iran saat ini karena mampu menjangkau seluruh Timur Tengah dan sebagian wilayah Eropa. Ini belum cukup karena Teheran bersumpah untuk melanjutkan program rudalnya yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya mengeluh. Sahab 3 yang artinya Meteor 3 adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar cairan quad Eckhouse yang dikembangkan oleh Iran. Misil ini sejatinya adalah pengembangan dari rudal Nodong 1 Korea Utara. Sahab 3 memiliki jangkauan 1000 km atau 620 mil. Varian untuk rudal balistik jarak menengahnya sekarang dapat mencapai 2000 km, yang artinya dapat mencapai target di seluruh Timur Tengah termasuk Israel. Mesir, Rumania, Bulgaria, dan Yunani juga berada dalam jangkauan. Rudal ini diuji dari 1998 hingga 2003 dan telah ditambahkan ke persenjataan militer Iran pada 7 Juli 2003. Diresmikan oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Khomeini pada 20 Juli. Dengan akurasi 140 meter CEP, rudal Sahab 3 sangat efektif melawan sasaran empuk yang besar seperti
seperti kota. Mengingat kapasitas muatannya, Sahab 3 juga memungkinkan untuk mampu mengirimkan hulu ledak nuklir. Menurut Badan Energi Atom Internasional, Iran pada awal tahun 2000-an kemungkinan telah mengeksplorasi berbagai sistem fusing, mempersenjatai dan menembak untuk membuat Sahab 3 lebih mampu mengirimkan hulu ledak nuklir secara andal. Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Amir Hatami, telah berjanji untuk melanjutkan program rudal balistik negaranya. Janji ini akan menjadi perhatian Amerika Serikat dan sekutunya selama negosiasi masa depan dengan Teheran. Hatami, menurut siaran televisi pemerintah Iran pada hari Kamis mengatakan bahwa Teheran akan terus berjuang untuk tujuan tinggi dalam pengembangan rudal dan penelitian senjata pertahanan lainnya. Pada minggu ini, Korps Garda Revolusi Islam menyiarkan rekaman dari apa yang disebut kota rudal yang menampilkan berbagai rudal jelajah dan balistik yang menurut komandannya Hussein Salami adalah bukti dari kemampuan rudal hebat dan ekspansi IRGC. Berbicara dalam pertemuan virtual, para pejabat pertahanan senior, Hatami mengatakan pasukan Iran akan memperluas pekerjaan misil mereka selama bertahun-tahun mendatang. Kami akan tetap terlibat di bidang regional serta di bidang pertahanan dan kekuatan rudal dan akan terus mencapai tujuan tinggi di bidang ini dengan kekuatan penuh kami, kata Hatami seperti dikutip dari Newsweek Sabtu. Awal bulan ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada Kongres Amerika bahwa fokus administrasi Biden adalah mengembalikan Iran ke dalam kepatuhannya pada kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai JCPOA. Namun dia juga menegaskan bahwa Amerika memiliki masalah-masalah terkait perilaku Iran. Kami memiliki masalah mendasar dengan tindakan Iran di seluruh rangkaian hal, apakah itu dukungan untuk terorisme, apakah itu program rudal balistik yang semakin berbahaya, entah itu tindakan destabilisasi di seluruh wilayah paparnya. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan kepada CBS News pada bulan Februari bahwa kemampuan rudal Iran juga telah meningkat secara dramatis, baik selama masa jabatan terakhir Presiden Barack Obama maupun di era Presiden Donald Trump. Pandangan kami adalah bahwa jika kita dapat kembali ke diplomasi dan memasukkan program nuklir Iran ke dalam kota, itu akan menciptakan platform yang membangun upaya global termasuk mitra dan sekutu di kawasan dan di Eropa dan di tempat lain untuk mengambil alih ancaman signifikan lainnya yang ditimbulkan Iran, termasuk masalah rudal balistik, kata Sullivan. Tetapi Teheran telah lama menolak isyarat negosiasi yang melibatkan misilnya melalui kampanye tekanan maksimum.